Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mampir ke Tasik. Selamat bergabung kepada Anda di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia ASY. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana karakter dan etika akademik mahasiswa, khususnya di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Sepertinya Anda sudah mengenal saya ya dari perkenalan dosen yang sudah ditayangkan. Baik, kita mulai saja. Nah, Anda terlebih dahulu harus mengetahui apa itu karakter. Menurut Kemendiknas, karakter itu adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, tadi sudah ada kata kebajikan di awal, ya. Kebajikan itu terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma. Nah, contohnya seperti apa? Jujur, bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang tua. Nah, itu pengertian dari karakter, ya. Bisa kita simpulkan bahwa karakter itu watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang. Itu ya karakter. Baik. Nah, rekan-rekan semua, nih kita lanjutkan dengan karakter mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika, ya. Sekarang Anda itu kan bukan siswa lagi, tetapi sudah menjadi mahasiswa. Ya, ada kata mahanya gitu. Mahasiswa. Dan di perguruan tinggi kita mengenal adanya 3 dharma, yaitu dharma pendidikan, dharma penelitian, dan juga dharma pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau dilihat pada tayangan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. Coba kita lihat satu persatu ya, dari dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kita masuk pada etika akademik ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk profil lulusan ya. Karena Anda itu berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang pertama, lulusan sebagai calon guru bahasa Indonesia. Bukan hanya guru saja, tetapi bisa menjadi peneliti bidang bahasa Indonesia, jurnalis, dan pekerja seni. Ya. Nah, ini profil lulusannya. Selanjutnya, administrasi. Ya, jadi etika akademik itu harus memenuhi ini. Ya, yang pertama tadi profil lulusan, yang kedua administrasinya, menyelesaikan administrasi, kontrak mata kuliah, validasi KRS, ya, itu. Ini ya yang di awal ya. Nanti juga Anda kan mahasiswa baru, berarti nanti harus kontrak mata kuliah dan dibimbing oleh dosen wali ya. Atau pembimbing akademik ya. Tuh. Nanti divalidasi itu KRS ya. KRS Anda divalidasi. Baik. Selanjutnya perkuliahan. Nah, dalam perkuliahan memang ini dalam suatu mata kuliah misalnya ya, itu ada aturannya dalam evaluasi ya, dalam mengevaluasi seorang mahasiswa. Kehadiran 75%, ada tugas, kajian mandiri, begitu ya. Ya ditambah lagi UTS dan UAS. Nah, penilaian bukan hanya dari itu saja, tetapi ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya.
Ini ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Ini etika akademik. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, kewajiban mahasiswa. Nah, yang pertama, ini sangat penting untuk Anda karena yang harus Anda lakukan, yang harus Anda taati begitu ya. Nah, berperilaku sopan dan santun sesuai norma kesopanan. Karena kita ini kan memegang teguh budaya timur ya, bukan budaya barat begitu. Nah, belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu dan menumbuh kembangkan dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik ya. Tuh. Nah, yang ketiga, mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya sesuai jadwal tentunya yang ditetapkan oleh ya baik itu oleh fakultas, oleh jurusan begitu ya. Nah, memelihara nilai etika moral baik di dalam kampus maupun di luar kampus ya. Kalau misalnya kan Anda sudah memilih nih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, tentunya Anda bisa dalam berlaku itu mencerminkan sosok seorang pendidik atau sosok seorang guru begitu ya. Nah, Anda tahu sendiri kan sosok seorang guru itu seperti apa ya. Nah, ini yang kelima, melaksanakan tugas yang diberikan oleh universitas atau fakultas di dalam kampus atau mewakili kampus ke luar kampus yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan tertulis setelah menyelesaikan kegiatan. Bisa saja kan Anda mewakili jurusan pendidikan bahasa Indonesia misalnya melakukan studi banding atau kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, perlombaan-perlombaan sastra atau misalnya perlombaan-perlombaan karya ilmiah begitu ya, keluar kampus. Nah, yang keenam, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang diperolehnya dalam proses belajar mengajar, memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Coba Anda perhatikan poin ketujuh ini. Nah, memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan. Iya kan? Anda harus menjaga kebersihan lingkungan di kampus juga. Jangan membuang sampah sembarangan ya. Nah, ikut dalam menjaga atau memelihara sarana dan prasarana yang ada di kampus ya. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada dosen dan tenaga kependidikan dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusannya. Ya. Nah, ini berkenaan dengan sogok menyogok gitu ya. Karena Anda misalnya ini ya, ingin nilai yang bagus, Anda memberikan sesuatu kepada dosen, memberikan amplop misalnya, memberikan makanan misalnya, mengirimkan sesuatu misalnya, ya. Dengan niat apa? Niatnya ingin mendapatkan nilai yang bagus, ya, itu. Nah, yang poin ke-9 memiliki kepedulian terhadap kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Tadi sama ya dengan poin ke-7. Nah, tidak merokok dalam ruang kelas dan lingkungan kampus atau di tempat yang dilarang. Ya, ini bagi perokok nih ya. Bagi perokok ya tahu tempat ya. Merokok itu di mana begitu ya kalau ingin merokok. Kalau di kelas jangan merokok, apalagi misalnya dosen ada, Anda merokok di kelas ya. Sangat kurang ajar begitu ya. Nah, yang ke-11, poin 11 ini dilarang menggunakan fasilitas kampus termasuk gedung ormawa untuk kegiatan bermalam tanpa seizin yang berwenang. Harus berhemat dalam penggunaan telepon, air, listrik yang merupakan tanggung jawab kampus ya.
Itu jangan semau-maunya, begitu ya. Baik, nah etika mahasiswa dalam proses belajar mengajar tentunya ya. Kuliah, eksistensi, ini penugasan biasanya ada tugas ya, laboratorium, perpustakaan, ujian, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan akademik lainnya yang bersifat akademis. Nah, tidak diperkenankan memakai t-shirt, baju tanpa kerah. Boleh menggunakan kaos tetapi yang ada kerahnya, ya. Jangan memakai kaos oblong, ya. Itu. Celana pendek juga jangan. Harusnya celana panjang, celana robek, ya. Jangan dipakai ke kampus. Sandal atau tanpa alas kaki, ya. Ke kampus pakai sandal jepit, gitu ya. Ya tidak boleh masuk ke jurusan, kan? Ya, Anda harus menaati etika ini, ya. Yang kedua, menggunakan jaket alma mater dan rok yang sopan bagi wanita, ya. Alma mater, rok yang sopan. Jangan menggunakan atau memakai rok mini ke kampus. Apalagi Anda berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Atau celana panjang bagi pria, begitu ya. Nah, ini pada saat kegiatan yang memasyarakatkannya, baik di dalam maupun di luar kampus, ya. Menggunakan jaket alma mater, rok yang sopan bagi wanita, atau celana panjang. Nah, celana panjangnya itu harus yang sopan, gitu ya. Biasanya di FKIP itu, ya, laki-lakinya yang membiasakan, gitu ya, memakai celana kain. Karena kan ingin menjadi guru. Karena Anda itu calon seorang guru, begitu ya. Nah, dalam mengikuti ujian seminar, usulan, proposal penelitian diwajibkan berpakaian rapi, berjaket alma mater, dan bersepatu. Nah, ini aturan pakaian untuk mengikuti seminar, proposal, ya, dan juga sidang skripsi. Nah, ini pada poin keempat, ya. Nah, ini mengikuti ujian sidang skripsi diwajibkan berpakaian lengkap, ya, full dress untuk laki-laki, blazer untuk perempuan, sopan serta bersepatu, ya. Begitu pula ketika kita daring, ya. Sekarang kan ujian seminar itu secara online, begitu. Tetapi ya harus full juga pakaiannya, ya. Jangan misalnya mentang-mentang mentang-mentang daring online gitu ya, Anda tidak mandi begitu. Ya, ikut seminar saja, ikut sidang saja begitu. Nah, jangan seperti itu, harus mandi ya. Nah, yang kelima, tidak diperkenankan menggunakan aksesoris yang mencolok dan tidak sopan ketika berada dalam lingkungan kampus dan tempat lain ketika berperan atau bertindak sebagai utusan dari fakultas atau universitas. Khususnya utusan jurusan. Saya rasa cukup sekian pemaparan materi mengenai karakter kali ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat bergabung dengan kami di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Diksat Trasia, hebat, hebat, hebat. Oke.